Pemirsa, untuk mengetahui informasi arus balik Lebaran, kami telah terhubung dengan Ismalia Meidasari dengan juru kamera Irian Syahwahyudi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ya, selamat pagi Ismalia. Bagaimanakah situasi terkini arus balik di sana? Ya, selamat pagi Togi, Priska dan juga pemirsa. Untuk situasi di Stasiun Pasar Senen saat ini nampaknya sudah mulai terlihat volume arus balik karena memang sedari pagi kami memantau di Stasiun Pasar Senen ini sudah mulai ada kereta berdatangan atau penumpang yang berdatangan turun di Stasiun Pasar Senen. Yang bisa kami laporkan juga tadi sekitar pukul 7 dan pukul 7.30 ini sudah ada kereta terutama dari daerah Jawa, dari daerah Semarang, Surabaya, Malang ini datang ke Stasiun Pasar Senen yang dimana mereka memang sudah mulai beraktivitas kembali atau sudah mulai bekerja kembali di hari selanjutnya. Dan ini merupakan H+3 Lebaran yang dimana memang hari ini juga diprediksi akan mengalami puncak arus balik di Stasiun Pasar Senen. Dan kita ketahui data kemarin memang ada sekitar 51.000 penumpang yang turun di daerah operasional 1 Jakarta atau di stasiunnya. Ini ada sekitar 51.000 dan hari ini diprediksi lebih dari 51.000 penumpang yang akan turun di daerah operasional 1 Jakarta. Yang dimana juga ini bisa dilihat juga Togi, Priska dan juga pemirsa untuk keadaan di Stasiun Pasar Senen saat ini sudah mulai ada kedatangan juga penumpang terutama dari daerah Semarang ini datang ke Stasiun Pasar Senen. Ini sudah ada kereta yang turun tadi sekitar pukul 8.00 ini juga ada kereta nanti yang datang atau turun di Stasiun Pasar Senen. Dan juga memang di Stasiun Pasar Senen ini tidak sedikit juga para penumpang yang baru mau mudik atau baru mau pulang kampung seperti itu. Terlihat juga tadi saya melihat juga memantau di sini banyak juga yang sedang mengantri untuk mencetak tiket untuk keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen seperti itu. Dan juga bisa dilihat juga di layar televisi Anda ini banyak dari para penumpang yang baru pulang mau memulai aktivitas kembali di Jakarta ini datang membawa oleh-oleh atau buah tangan untuk kembali memulai aktivitas di Jakarta. Dan juga Togi, Priska dan juga pemirsa tetap dihimbau untuk bagi para penumpang kereta api khususnya untuk datang ke stasiun 1 jam lebih awal dan dihimbau juga untuk menjaga barang bawaannya agar tidak tertinggal di kereta maupun juga di stasiun. Kembali ke Anda, Togi dan juga Priska. Ismalia Meidasari dan juga juru kamera Irian Syahwahyudi melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Arus balik di sejumlah jalur arteri mulai terlihat dengan meningkatnya volume kendaraan yang didominasi mobil pemudik. Ya, peningkatan ini diperkirakan masih akan terjadi hingga Selasa malam. Arus lalu lintas di arteri Cibadak, tepatnya di Simpang Ratu, Kabupaten Sukabumi, padat. Kemacetan terjadi karena banyaknya pemotor yang menyalip dengan melawan arah. Kendaraan terjebak kemacetan di ruas ini hingga 3 jam lamanya. Bahkan, sebuah ambulans yang mengangkut pasien terjebak di tengah kemacetan. Simpang Ratu Cibadak merupakan pertemuan arus lalu lintas kendaraan dari arah Pelabuhan Ratu dan dari kota Sukabumi menuju Jakarta. Kemacetan parah terjadi di jalur arteri Pantura hingga 4 km di Simpang 4 Palimanan, Kabupaten Cirebon. Volume kendaraan motor terus mengalami peningkatan signifikan yang bergerak dari arah Jawa Tengah ke Jabodetabek dan Bandung. Di titik persimpangan 4 Palimanan, kemacetan panjang terjadi dari Pantura Pleret hingga Palimanan, Cirebon. Untuk mengurangi kepadatan, petugas melakukan sistem buka tutup. Jumlah kendaraan motor yang melintas sejak Senin pagi hari tercatat hampir 71.000 unit. Sementara lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau ramai dari kedua arah. Lonjakan peningkatan kendaraan didominasi oleh pemudik yang hendak kembali ke Jakarta. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan, pihak kepolisian akan melakukan sejumlah skema rekayasa lalu lintas, diantaranya sistem buka tutup jalur dan sistem one way. Tim Liputan, News melaporkan. Pemirsa, Korlantas Polri berkolaborasi bersama Jasa Raharja menyiapkan pos pelayanan terpadu di 25 titik. Ya, di pos tersebut terdapat sejumlah fasilitas seperti minum gratis, bengkel gratis, serta tempat istirahat yang nyaman.
Untuk kawasan Polda Jabar terdapat 6 pos yaitu di Losarang Indramayu, Simpang Mandalawangi Subang, Kantor Benih Ikan Subang, Teknopark Tasikmalaya, Nagrek Bandung, dan Tugu Gentur Cianjur. Sementara untuk Jawa Tengah terdapat 7 pos yaitu di Pringsurat Temanggung, Blandong Comal Pemalang, SPBU Aji Barang Banyumas, Nas Mocok Lampok Brebes, Klonengan Tegal, SPBU Ambarawa Ngampin, dan Rumah Makan Lestari Kebumen. Lalu di Sumatera Selatan ada 1 pos di kilometer 14 Talang Kelapa, Palembang. Kemudian di Lampung juga ada 1 pos di Begadang 5, Lampung. Untuk wilayah Banten terdapat 2 pos di Cikande Serang dan di Sperindak Serang. Sementara itu dari Polda Metro Jaya terdapat 1 pos di Gedung Juang Tambun, Bekasi. Kemudian untuk wilayah Yogyakarta ada 3 pos yaitu di Druwo Bantul, Temon Kulon Progo, dan Tempel Sleman. Lalu di kawasan Jawa Timur terdapat 4 pos yaitu Monumen Surjo Ngawi, Omah Jawa Magetan, Karanglo Malang, dan Subo Besuki Situbondo. Pemirsa, diduga karena sopir mengantuk sebuah minibus terjun ke jurang di kawasan Gunung Gumitri, Jember, Jawa Timur. Ya, beruntung penumpang yang merupakan satu keluarga selamat. Laporkan untuk evakuasi kendaraan Petugas bersama warga mengevakuasi sebuah minibus yang masuk jurang di kawasan jalur Gunung Gumitir, Jember, Jawa Timur. Minibus yang diduga hendak mudik ini berhasil dievakuasi dengan ditarik oleh truk. Evakuasi berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Alhamdulillah sudah naik. Polisi menyebut kecelakaan ini diduga akibat sopir mengantuk. Beruntung penumpang yang merupakan suami istri dan 3 anak selamat. Namun demikian, kecelakaan ini timbulkan kemacetan panjang. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, Togi, terkait mudik ini mungkin para pemudik dan yang sedang arus balik atau yang sedang berwisata perlu berhati-hati karena ramai di jalan, semua ingin pergi keluar rumah, kesehatan tetap harus dijaga. Kondisi fisik harus dijaga. Ya, itu memang penting sekali ya. Ketika memang itu mudik, apalagi kalau kita berlibur sama keluarga. Mobil penuh. Yang nyetir harus hati-hati dan ekstra fit gitu ya. Ya, kalaupun juga mungkin ngantuk, alangkah baiknya mungkin bisa menepi dulu, istirahat dulu, stretching dulu, nafas dulu. Nah, itu memang salah satu cara yang manjur ya kadang-kadang kalau kita liburan sama keluarga ya. Atau di dalam mobil setel musik tuh karaokean biasanya kan sekeluarga. Boleh. Jadi nggak ngantuk. Lagu-lagu dangdut gitu, jadi sekaligus goyang. Tapi yang nyetir nggak boleh angkat tangan. Nggak boleh angkat tangan. Gawat dong kalau ikut goyang ya. Iya. Tapi kadang-kadang itu dia, selain mungkin pasang lagu, kalau yang supir kadang kalau ngantuk, kalau saya aku nih, ada snack tuh. Jadi sambil nyetir, makan mulu. Habis itu pas udah nyampe tiba, gemuk. Kenyang. Bukan cuma kenyang, gemuk. Wah, itu salah satu tips tadi kita berdua deh. Semoga menjadi ini tips terbaik ya untuk teman-teman yang nanti harus pulang balik. Harus balik dan juga lagi berwisata bersama dengan keluarga supaya aman di jalan dan sampai di tujuan dengan aman semuanya. Benar. Ya. Baik. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, satu unit truk kargo tidak kuat menanjak dan berjalan mundur saat melintas di tanjakan Bukit Kodok, Labuan Batu Selatan di tengah padatnya arus mudik Lebaran.
Di tengah kepadatan arus lalu lintas mudik lebaran, sebuah truk tiba-tiba meluncur mundur di tanjakan Bukit Kodok, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Truk yang melaju dari arah Medan menuju Pekanbaru Riau mundur tak terkendali akibat tak kuat menanjak dan kehilangan tenaga. Seorang kernet melompat dari kabin, sempat berupaya mengganjal roda namun gagal. Truk nyaris menabrak sejumlah kendaraan di belakangnya. Tidak ada korban akibat kejadian ini. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan.